Jika biasanya karakteristik musuh di tokusatsu adalah jahat, kejam, licik, atau bahkan manipulatif, mungkin lain halnya dengan yang ada berikut ini. Sebab ada beberapa musuh yang justru jauh lebih terhormat, bahkan juga kepada pihak yang seharusnya menjadi lawan-lawannya. Dalam kasus ini, kita akan mengambil beberapa contoh musuh yang ada di Power Rangers yang memiliki sifat terhormat tersebut. Kenapa Power Rangers? Sebab di franchise ini justru lebih cenderung menggambarkan para antagonis sebagai seseorang yang murni jahat. Namun kini justru mereka seakan memberi perspektif lain bahwa antagonis pun masih bisa bersikap lebih terhormat dan juga sangat jujur. Bahkan saking terhormatnya mereka, tak jarang mereka malah menolak untuk berbuat curang. Dan karena akan ada detail poin dalam list kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 musuh paling terhormat di Power Rangers versi Tokuvex Indonesia. Ecliptor, Power Rangers in Space. Kita mulai dari jenderal musuh di serial Power Rangers in Space ini, di mana Ecliptor merupakan prajurit intergalaksi yang sangat brutal, tangguh, dan juga tanpa belas kasihan. Namun di sisi lain, ia sangat loyal terhadap Astronema yang menjadi sosok ayah bagi putri kejahatan tersebut. Oleh sebab itulah, karena ia tahu bahwa Astronema adalah adik dari Andros yang telah menghilang sejak kecil, maka aksi Ecliptor juga lebih banyak untuk melindungi Astronema dari kenyataan tersebut. Salah satunya dengan memperdaya Andros untuk kembali ke planet asalnya KO-35, seolah adiknya tersebut masih ada di sana hanya untuk mengajaknya berduel 1 lawan 1. Kedengarannya licik sih, tapi itu lantaran kehormatan dan kesetiaannya kepada Astronema semata. Jadi tidak ada ambisi kejahatan yang berapi-api pada dirinya, seperti menguasai dunia atau menghancurkan alam semesta, karena misinya cuma demi kesetiaannya kepada leadernya tersebut. Bahkan ia pernah sekali menyelamatkan Andros dari rencana kecurangan Drakonda hanya demi supaya Astronema tidak berpikir bahwa kakaknya telah dibunuh oleh salah satu anggotanya sendiri, dan juga karena ia membenci kecurangan Drakonda. Karena itu pula Ecliptor juga dinilai terlalu lembek oleh Drakonda dan justru membuat mereka saling bermusuhan satu sama lain. Namun Ecliptor juga seorang petarung yang menghargai keadilan, walaupun rela melakukan segala cara demi kesetiaannya tersebut. Filamax, Power Rangers Lost Galaxy. Tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan salah satu jenderal Trakina yang paling setia ini, di mana Filamax awalnya tidak sengaja bertemu dengan putri dari Scorpius itu di sebuah planet bernama Onyx saat ia sedang berjudi di sebuah bar, sebelum kemudian ia menolong Trakina dan melatih calon leadernya tersebut. Filamax tidak hanya seorang pemain pedang yang handal, namun lebih dalam dari itu, ia adalah prajurit yang tenang, jujur, dan sangat terhormat. Bahkan kepada Power Rangers yang adalah musuh bagi dirinya, Filamax terkesan sangat menghargai janji yang keluar dari mulutnya. Seperti pada episode yang berjudul An Evil Game, karena ia menepati sumpahnya untuk tidak menyakiti para Rangers berdasarkan permintaan dari Leo sang Ranger Merah. Bahkan ia menolak untuk berbuat curang dan menghalangi rekannya untuk melanggar janjinya sendiri. Itu lantaran Filamax hanya seorang prajurit alien yang tidak ada kaitannya antara baik dan juga jahat. Tergabungnya dengan Trakina juga bukan karena ambisi pribadinya, melainkan cuma untuk menunjukkan kesetiaannya semata. Bahkan ketika Trakina mengorbankan seluruh pasukannya menggunakan bom bunuh diri, Filamax menolak keras untuk mematuhi Trakina sebab menganggap bahwa leadernya itu telah berbuat terlalu jauh, bertolak belakang sekali dengan counterpart Jepangnya yang ada di serial Seiju Sentai Gingamen yang bernama Sambas, di mana selain berbeda senjata, Sambas juga merupakan penjahat yang brutal dan tidak mengenal rasa hormat seperti pada versi Amerikanya tadi. Loyax, Power Rangers Lost Galaxy, masih di serial yang sama. Namun bedanya, ini bukan seorang jenderal antagonis utama, melainkan adalah monster mingguan yang hanya muncul sekali pada satu episode saja, di mana Loyax merupakan seorang alien monster yang berusia sangat tua, di mana pada masa lalunya, Loyax adalah prajurit yang berjuang demi kebaikan dan keadilan. Sampai memudarnya usia Loyax membuatnya sadar bahwa kebaikan tidak selalu membawa kemenangan. Ia
dipaksa oleh Trakina untuk melawan Power Rangers, namun saat Loyax harus berhadapan dengan Maya sang Yellow Ranger, ia menolak untuk bertarung karena menghormati seorang wanita. Walaupun kesannya ia meremehkan kemampuan Maya sebagai wanita, namun sifat terhormat dalam dirinya membuat Loyax justru membantu Maya dalam masa sulit itu. Walaupun dengan janji bahwa Maya akan menjadi lawan terakhir bagi dirinya dan harus dikalahkan dengan cara yang terhormat walaupun tanpa perlu dibunuh. Namun sayangnya, prajurit yang sangat jujur ini justru dimanipulasi oleh Deviot yang menembakkan formula pembesar dan membuat tubuhnya menjadi raksasa, membuatnya terpaksa harus dihancurkan dalam pertarungan Megazord. Bahkan Filamax sendiri mengakui bahwa Loyax adalah ksatria yang sangat terhormat sama seperti dirinya. Zeltrax, Power Rangers Dino Thunder. Mungkin awalnya kita hanya mengenalnya sebagai Jenderal Mesogok yang setia, di mana Zeltrax merupakan monster setengah cyborg biologis yang menjadi salah satu lawan paling berbahaya bagi Dino Rangers, terutama bagi Tommy Oliver. Walaupun di luar terlihat tangguh dalam permainan pedang, brutal dan juga tanpa belas kasihan, nyatanya ada sisi lain dari jenderal musuh yang satu ini, di mana Zeltrax sebenarnya adalah seorang manusia bernama Terrence Smith yang merupakan rekan kerja bagi Tommy dan juga Anton Mercer. Namun karena Tommy mendapatkan pekerjaan yang justru diinginkan oleh Smithy, membuatnya iri dan mulai membenci kawannya tersebut. Dan setelah insiden kecelakaan di lab tersebutlah membuat tubuh Smithy berubah menjadi cyborg biologis yang bernama Zeltrax yang berambisi untuk mengalahkan Tommy dan orang-orang yang menjadi sekutunya. Namun terlepas dari sisi negatifnya, Zeltrax adalah seorang prajurit yang sangat mulia, terhormat dan juga jujur, serta mampu menunjukkan belas kasihan kepada lawannya. Oleh sebab itu, Zeltrax sangat menghargai pertempuran yang adil. Bahkan juga karena punya sifat manusia, Zeltrax juga merasakan kasih sayang yang romantis terhadap Elsa. Dan meskipun setia pada Mesogok, namun Zeltrax kemudian mengkhianati bosnya tersebut karena menganggap bahwa Mesogok lah yang bertanggung jawab atas insiden di masa lalunya tadi. Dan itulah satu-satunya pengkhianatan yang dilakukan oleh kesatria terhormat ini. Katana, Power Rangers SPD, hampir sama seperti Loyax yang kita bahas di segmen kedua tadi, sebab Katana yang ada di Power Rangers SPD ini juga sama-sama merupakan monster mingguan, dan pastinya sama-sama merupakan seorang petarung yang memang sangat terhormat, dimana pada awalnya Katana adalah alien yang muncul di Kyoto berabad-abad sebelumnya, yang diselamatkan oleh seorang samurai dari kecelakaan pesawat luar angkasanya, dan setelah itu Katana dilatih menjadi seorang samurai, lengkap dengan sifat-sifat kesatria dan juga kemampuan dalam menggunakan pedang. Katana dimanfaatkan oleh Emperor Graham dan juga mengirimnya ke zaman modern demi menjadi lawan bagi Power Rangers, membuat Katana marah karena menganggap kota tercintanya itu telah berubah. Dan saat ia berhadapan dengan Jack Landers sang Ranger Merah, Katana bahkan menunjukkan belas kasihannya kepada Jack saat senjatanya terjatuh, karena ia tidak ingin diuntungkan oleh pertempuran yang tidak seimbang. Bahkan beberapa kali ia menolak untuk bergabung dengan Graham karena ia bukan tipikal monster yang ambisius, apalagi punya niat jahat. Dan pertarungan pedang satu lawan satu merupakan suatu kehormatan bagi dirinya, apalagi saat ia berhadapan dengan Jack menggunakan Shadow Saber yang dipinjamkan dari Shadow Ranger, membuat Katana mengagumi Jack sebagai seorang ksatria merah yang sangat terhormat, sebelum akhirnya ia dipulangkan kembali melalui portal waktu. Korak, Power Rangers Mystic Force, tidak lengkap tentunya jika tidak menyertakan kesatria kegelapan yang satu ini, di mana Korak merupakan salah satu jenderal setia di Underworld yang kerap bertentangan dengan rekan-rekan sesama antagonis yang ada di serial Power Rangers Mystic Force. Tentu saja karena Korak bertarung dengan cara yang sangat terhormat, jujur, dan juga bertolak belakang dengan sifat pengguna dark magic lainnya, namun tetap punya sifat kejam dan tanpa belas kasihan, terutama kepada mereka
mereka yang berani menghalanginya. Dan ketika berhadapan dengan Rangers, Korek bahkan tidak ragu menunjukkan belas kasihan, seperti saat pertarungan melawan Nick Russell, sang Ranger merah. Sebab ia selalu menginginkan pertarungan yang adil. Bahkan kata-kata atau quotes yang bisa diingat dari seorang tokoh bernama Korek ini adalah, jika kau hidup tanpa kehormatan, maka kau akan jatuh tanpa kehormatan. Menunjukkan bahwa meskipun ia adalah jahat, bukan berarti ia hidup tanpa sifat-sifat kesatria. Namun sayangnya, kesatria terhormat ini justru pernah sekali berbuat curang, karena ia dengan senang hati berbicara lewat pikiran Nick dan mengacaukan otaknya, serta mencuri kekuatan Zord milik sang Ranger merah tersebut. Dan itu menjadi sebuah kontroversi di mata para fans yang menganggap bahwa karakter ini justru sedikit munafik dengan melanggar sumpahnya sendiri. Tapi lepas dari itu semua, ternyata identitas asli dari Korek adalah pria bernama Linbow yang merupakan ayah dari Nick serta suami dari Udona. Dan mendekati akhir season, Linbow bisa berubah menjadi versi lain dari Korek yang bernama Wolf Warrior yang kini berwarna merah, sebagai kekuatan baru yang telah lepas dari kejahatan. Decker, Power Ranger Samurai, ini juga sangat unik, sebab Samurai Nightlock yang satu ini sangat berbeda dengan kaum yang lainnya, di mana Decker adalah prajurit yang dikutuk untuk mencari lawan yang tangguh bagi dirinya, untuk mencapai ultimate goal yang memang ia inginkan. Decker bersikap sangat tenang, adil, dan juga sangat terhormat, membuatnya tidak pernah bertindak dengan tergesa-gesa. Berbekal sebuah pedang putih bernama Uramasa, Decker selalu bertekad untuk mengalahkan musuh terkuatnya menggunakan senjata itu. Sebagai seorang Nightlock, Decker merupakan pendekar pedang yang tidak terikat pada ambisi Master Xander soal penaklukan dunia atau apapun itu. Ya karena itu tadi, tujuannya cuma mencari lawan pedang yang tangguh, dan orang yang dianggapnya pantas adalah Jaden Shiba, sang Red Samurai Ranger. Bahkan misinya adalah cuma untuk mengajak Red Ranger berduel dengannya sepanjang serial ini berjalan. Jadi tidak ada kejahatan spesifik yang bisa menggambarkan seorang Decker sebagai penjahat yang murni, sebab ia tidak pernah meremehkan lawannya sama sekali. Di masa lalunya, ternyata Decker adalah seorang manusia biasa yang hidup berbahagia dengan istrinya yang bernama Dahlia, sampai sebuah insiden kebakaran menewaskan dirinya dan membuat Dahlia rela menjual jiwanya pada Raja Nightlock yang saat itu adalah Serator, demi bisa menghidupkan lagi Decker tentunya. Namun justru membuat Decker menjadi manusia setengah Nightlock yang kehilangan semua memori tentang masa lalunya bersama Dahlia, sebelum Dahlia kemudian diubah menjadi Nightlock yang bernama Dayu. Sekian dari Tokufex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokufex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokufex Indonesia. This world of dreams and imagination, through the